disuguhkan oleh Bapak Pendeta kita kepada kami tema Matius 11 ayat 28. Di pikiran dan hati saya berpikir, apa di hati Bapak Pendeta tentang mengangkat ayat ini, karena ayat ini ayat yang sangat umum. Barangkali semua para hamba Tuhan singgah di ayat ini memperbakannya, dan selalu diangkat menjadi ayat penghiburan, penguatan kepada orang. Tapi semoga Tuhan izinkan lewat pimpinan Roh-Nya, kiranya ada pemahaman kita bertambah. Kalau kami boleh terangkan pada malam hari ini, mengapa perlu ayat ini disampaikan oleh Yesus dalam ajakannya kepada murid-muridnya. Apa alasannya dan seperti apa sebenarnya ada ayat yang spesial ini dihadirkan kepada kita, kepada muridnya di zaman 2000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya persoalan yang dihadapi para murid? Apakah sama dengan persoalan kita 3.300 kelapa sawit tiba-tiba terjun bebas 800? Apakah seperti itu? Ya, karena tiba-tiba kita begitu tersenyum, bersyukur, dan bisa saja tiba-tiba menangis oleh karena situasi di dunia ini. Apakah itu normal? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, membuka kalimat sebelum terangkan firman. Dunia ini memang seperti itu. Kita tidak bisa elakkan. Dunia ini baru saja berlalu 2 tahun, satu pandemi yang mengglobal. Nggak ada artinya uang. Seandainya mereka yang memiliki dana deposito emas yang berkilogram itu, tentu mereka akan beli obat untuk menyambung nyawa mereka. Tapi nyatanya pandemi COVID-19 itu datang, siapa saja disentuh olehnya, mulai dari rakyat biasa sampai kepada konglomerat, mulai dari orang yang tidak jelas agamanya sampai kepada para rohaniawan, dari jemaat sampai kepada pendeta dan pimpinan gereja. Tidak bisa mengelak dari sebuah pandemi. Sekali lagi, kalau kita hidup di bumi ini, itulah pertanda bahwa kita sedang ada di sebuah planet yang memang mengarah kepada keburukannya, kebusukannya, penuaannya. Saya memiliki grup teman waktu SMA. Salah satu teman saya yang ada di Provinsi Riau ini adalah Wakapolda Brigjen Tabana Bangun, Wakapolda Riau. Itu teman saya SMA. Ketika kami bertemu 3 bulan yang lalu di Medan oleh jamuan makan siang beliau, maka semuanya kami saling menatap. Kalau waktu SMA semuanya kami merasa cantik dan tampan, tapi setelah sekarang semua sudah peot dan kempot dan bego-bego, dibungkus dengan baju, ibarat wanita dibungkus dengan baju kebaya Perancis. Ada berlian mengikat di lehernya dan gantung di telinganya. Dengan dia angkat tas tirkadi, itu hanya pemolekan sementara saja, tidak bisa menutupi penuaannya. Kalau istri ibu di rumah mau tanya kepada saya, apakah aku masih cantik Pak, katanya, aku harus jujur katakan tidak lagi Mak. Harus seperti itu, karena memang mengarah kepada penuaan. Apa sebabnya?
saya mau katakan terangkan dari penyebab itu. Ada sebuah master planning Tuhan. Pada waktu itu hanya Allah yang ada. Di mana saya hadir berkhotbah pertama, saya tak pernah lupa mengatakan ini. Karena ada kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Semua kita sudah mengatakannya di ayat-ayat itu. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau sebutan firman itu pada mulanya adalah firman, waktu itu hanya Tuhan yang ada. Apapun belum ada. Seperti apa dan kapan itu pun kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ketika kita bertemu dengan ayat itu, pada mulanya adalah firman. Memang hanya Dia ada. Sang memiliki otoritas creatio ex nihilo. Pembuat atau pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah Bapak Ibu mau tahu apa kreasi Tuhan pertama? Mari kita ke kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah yang dikerjakan Tuhan pada mulanya. Saya juga kurang tahu untuk apa itu diciptakan. Kalaupun pada akhirnya jelas kita tahu, itulah hasil karya Tuhan pertama dari Alkitab yang aku tahu. Waktu itu belum ada manusia. Tapi entah kapan dan seperti apa kejadiannya, pada akhirnya melalui Alkitab kita tahu bahwa pernah ada hanya Tuhan dan malaikat. Saya kurang tahu ini bapak-bapak yang sudah SPH, sudah MTH tahu kapan diciptakan malaikat. Saya sampai tua belajar, Tuhan izinkan meraih gelar, tapi sampai hari ini saya tidak tahu kapan malaikat diciptakan. Tapi ada satu kejadian itu pun sangat sacred, sangat rahasia. Karena pada kejadian itu diterangkan bahwa satu dari malaikat ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Heran dan heran sekali saya. Kenapa yang namanya hanya Tuhan ada dan malaikat? Tentu kita sepakat itulah dan seperti itulah dan mereka sedang ada di sorga. Kok ada di sorga? Satu karakter kesombongan. Tega-teganya malaikat ingin menyamai dirinya dengan Allah yang menciptakan dia. Tapi rupanya sorga tidak muat karakter sombong. Karakter sombong tidak bisa bersamaan dengan Tuhan tempatnya. Jadi kapan ada hadir sombong dalam dirimu, dalam diriku, dalam diri siapa saja, maka sorga sedang mengasingkan engkau ke tempat yang lain. Itu maka saat malaikat dari sekian malaikat yang diciptakan Tuhan itu, satu sombong ingin menyamai dirinya dengan Allah, maka Allah mengeluarkannya, menjatuhkannya ke bumi. Bumi, langit dan bumi yang pertama diciptakan Tuhan dikacau balaukannya. Itu maka dalam terjemahan lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berhenti, maka pada akhirnya bumi kacau balau. Itu terjemahan lama. Bumi belum berbentuk. Kalau terjemahan lama, bumi kacau balau. Siapa yang membuat? Malaikat yang sombong yang dijatuhkan. Itu cerita kebenaran yang Alkitabiah. Saya lihat kesombongan ini menyerang semua lapisan kehidupan. Gereja pun diserang oleh karakter kesombongan ini.
Sampai-sampai dalam Alkitab ada orang beragama tapi doanya juga sombong. Nah udah kubutuhan, anu mabdi kita nih yang nasopo, vokal grup nasopo, FD nasopo, repot dong. Alai sehari-hari ada kesombongan, disima solomo rohani kita. Kalau engkau sedang menganggap bahwa orang lebih rendah dengan engkau, dan engkau mengukur orang lain, dan engkau menganggap dirimu istimewa, dan orang lain didedahkan iman, engkau sedang dipengaruhi karakter kesombongan. Dan sekali lagi ingat, Tuhan tidak suka karakter sombong. Bukankah itu juga yang nantinya akan menghampiri manusia? Maka Tuhan membuat kreasi karena Allah nggak suka yang berantakan, nggak suka yang tidak sempurna, nggak suka yang tidak baik. Maka Dia ingin melihat kekacauan yang dibuat oleh iblis, malaikat yang jatuh itu, sehingga Allah menata kembali, Allah berrekreasi, Allah menata ulang dan menciptakan. Hari pertama jadi mulu dah tunduk ina fetu amastai mahalo nata surat deh. Alana siang dari tulang rusuk, kami yang melahirkan, Adam yang melahirkan. Kalau memang kabur memang Adam semua lu nakini isi aromi mana tubuh mah Hawa tornacaro sinama. Jadi langsung mah ima pesta na paling unik. Ada sudah undangan na kambing embek-embek, kucing meong-meong. Ayo na rumah pesta. Itu yang datang berpesta. Isi naro sorong do pejolma. Tahu do pejolma, ma pesta maharapun na dua. Markor mah rombongan. Markor mah tuh sih yang bagi kan. Dori solo. Ayo. Ayo markor mah sudah tidak markor. Ayo mah pesta. Memang awe dan itu banyak pun. Kemudian keadaan di Taman Eden, Alanido Maceuli sangat sempurna rencana Tuhan untuk manusia. Tapi ketika Tuhan membuat sebuah aturan hidup, alana pakai, cakap hamuda pakai dina adong jolma ima Adam dohot Hawa. Dohot sude jolma na adong lain paket ngoluna ima lomoniro berkehendak bebas manang riwil adong lomoniba. Jadi dina manguluon na naik diatur debata lomomuna nian unang pangan alai on sude boy di pangan ujian lomoni roha. Apakah melawan, apakah patuh? Sayangnya memang waktu itu belum ada ukuran waktu. Molo bubain kalimat molo dan di pangan Adam dohot Hawa, manang Hawa dohot Adam, hau bonan ni hau na dirarang debata dan semonon keadaan tadi video. Dah, karena mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sejak dimakanlah buah larangan itu, maka perlu ayat Matius 1 ayat 28. Karena sejak dimakan buah pohon larangan itu, maka
melahirkan setengah mati taruhannya. Mencari nafkah berkeringat habis tenaga taruhannya. Ada hewan-hewan, binatang buas, binatang jinak tidak lagi bisa diatur oleh manusia. Kalau dulunya mereka di Taman Eden yang semuanya cukup ada berkelimpahan, sekarang mereka harus berkompetisi dengan alam. Kalau dulu beragam tumbuhan yang menjadi makanan mereka tersedia, sekarang harus mereka berusaha berkeringat, berkorban tenaga untuk mendapatkannya. HP daging tau lam tuburuk nado. Ada satu manusia yang namanya Metusala yang berumur 969 tahun. Dia sosok manusia yang tertua sejak Adam sampai hari ini. Tapi Metusala juga adalah orang yang dibatasi oleh usia, ruang, dan waktu. Bapak dan Ibu saudaraku, saya ke penjelasan firman Tuhan. Marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan pernah berharap Bapak Ibu bumi ini makin baik. Enggak. Unang akong di pikiran muna landing gandul suasana di Portillo. Dah. Lamrodo pe akawabah na sudapot pikiran. Mulai harga bensin 500 rupiah sampai tunai pertalite harganya nasa dia 7.600. IP satu kinai dan sudah mobil boy memakai pertalite. Ikon manuhor na harga 16.000. Artinya karena semakin sulit suasana di Pematang Siantar, pertama auto Pematang Siantar tahun 2007 sekolah kita mulai berdomisili di Siantar tahun 1980 siap memakai selimut dulu. Keselimut alang-ali mulai pakai AC alang moho. Dunia akan semakin buruk dan mengusut ketahanannya. Lapisan ozon menipis, di mana-mana ada orang kepanasan. Nakinga sampai 4 kali diputar-putar pada data. Maksudnya asa unang mohoban. Tapi berbeda waktu pada data. Si Mario berbeda. Nah sida ikon hona kipas asa tenang. Tapi au mulu hona kipas masuk angin. Kalau itu las rohak udah merputar. Langsung nang hona tua. Alai budok buka mapitui. Muta budu dia alai lomar AC. Kaburu kurasa. Alai mau lomar kipas dah. Berbeda. Termasuk angin terus sama. Hubung kami dengan nami situa pangeribuan. Iripui mana poso dobi. Di kota Pekanbaru, ala hualan ya lang imana. Ala yang pendeta menguncung ya lang imana. Dan sadar di mana, nahupangani dan cocok di mana. Nah tuluan di mana diare. Ala nakin ngamalu, namulai kamu nakin biar dipangan, nailupani inongi. Ikan panggang, ikan asam mani, lobok sayur bening, sate kambing. Asal lo film langsung ngilu ketemu. Asal nyusutan lo. Ada ketahanan tubuh. Tuhan tahu bahwa menghadapi kenyataan hidup ada
kombinasi, ada waktunya kita tidak sanggup. Dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan atau percaya kepada Tuhan, dalam mencari nafkah, dalam konteks kombinasi adat istiadat, dalam konteks menggali menuntut ilmu, dalam konteks bekerja dalam berbagai profesi, ada waktunya engkau sanggup, engkau tidak sanggup. Ada waktunya datang wabah, ada waktunya datang panas, di mana daging kita tidak kuat menahannya. Ada waktunya penyakit melanda diri kita, tubuh kita tidak kuat. Kalau bukan disertai, ditemani, dikuatkan oleh Tuhan, engkau akan kalah. Itu maka datang firman Tuhan, Romamu akan meloja dohotna asa pasona. Jawaban doa adalah Yesus. Kristus adalah jawaban. Kamu lagu kita, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Mula mga luan ko kung tujol may sono nila sono tolong maju tolong apa imada oh nasi botol bukan orang Madura ini tangis mana musik patulaku ujung nama mga luan ko tangis tangis mana kon mulak ma dohot tangis tinggal matok tangis ima melojol ma dan ini diurupi kita batas soal mengurupi rumahku. Alai Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia hati dunia penuh penyesalan dosa. Ikut saja dosa Nabi baik Adam dohot Hawa. Ala sianido kita. Jala ala dosa dari baik Adam dohot Hawa dan putibio inganata. Ala nido roh Yesus. Ala holong ni Yesus Roma ibana tu putibio. Jala nido marilah kepadaku yang letih lesu supaya apa? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nolo merdongan peau dohot hamu, alai di pandongan tai ikon talengkapi dohot bersama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ada waktunya pandongan tai pe anon dan masyarakat Tuhan mulu daladong Yesus. Amat tayo pero inagkayarong lutikina dan masyarakat Tuhan. Agak mo ito dapat ditata. Ako kaya arong lutikina naruan bukan ini nagkajaro ko. Bagaimana tuh makatayo sa ideologi. Makatayo sa ideologi. Maka saya terus ada duduk 10 duduk, ada duduk mesti 20 nah baru masukmu, homa pemimpin niku, apa tahu ini mau nalaku.
Ada waktunya dan makiat tusan. Alani do suami do istri, ikon adong do ise. Yesus. Kalau nggak ada Yesus, jadi bapak kita do kita, ikon adong, ada apa? Ikon adong Yesus mulu dah, dan makiat tusan. Kan heran nama mulu padita masih jam bulan. Orang yang rumah minggu, orang yang menjalan hari. Malay mo lang dapat kita malang pangsit itu. Berapa hari malang pangsit, maluba-luba kami mabayar. Toroma jemati, muna ko lang mo mabayar naman. Hani mabayar. Ima toho jadi tangan. Baru di Yesus Kristus, Yesus pisang, Yesus kondisi. Puji Tuhan. Hidup Tuhan tak. Roma kamu. Memang dengan dicari tahun kamu persoalan mulai tua. Orang ni gogoku huru kita. Alam nuradong gogoku dan huru hamu ima tadana au dan waras. Semangat kamu di sini. Mangan maaf. Aku di buku hamu. Maneto. Huruf maku ngakon. Pemadam mangan mama kami yang doa. Haleluya Tuhan. Mau yang kedis tanam Tuhan. Tahu sibuk mau tidak ketuaan amin. Mangan mau dan mangan. Bonado hamu mamerengi. Patita di son. Alai au mangan imana dari mo. Ngani yang imana di labuku. Mare. Nako hore. Molo mangan na di labuku. Kamu mana nih? Ima warna kurang makan sendiri. Alam mau makan sendiri do, marniang mati labungin na. Mo bahaya do. Dia sakit ni yang nakai na kolesterol, inakai kurang darah. Repot do. Amang tongam. Ini amang tongam sinagaw ni. Nakulang warna tongam. Bubur daging na petongam. Helado, sehat do. Nyonya sehat tadi, aku sehat. Jadi memang kamu akan ini mulai dari kamu hani mengelang pangsit, tapi di jauh gula dodol, ada dodol ubi bahasa Batak. Ikau rata, Roma kamu tu pangsit tadi dari memangkuk pangsit. Nanti. Bapak dan Ibu Saudara, saya masuk saja, saya harus tambahkan di ayat 29. Ikutlah yang kupasang dan belajarlah padaku. Ayat 29. Ikut rela do kita manuhu, nanam di do debata, hasusahan do portibio. Tadi edena. Lagu naman do portibio hasusahan. Dalam rapor tanggung jawab. Itu teh partangi HP daun dangi anu busana naik lagu nama ake di anu busana naik lagu Pentakosta tadi ipin kami di ngutamu aduh di ngutamu Alanido molo hasusando portigion, alanido ibang Pentakosta ede, coba D sama dengan lu, D. Oh Tuhan, saya operasi di Jakarta
Wedehon malabon, ala 5 menit naik operasi ya, wangkat tanganku. Oh Tuhan, udah tu dokter, boleh marah di dokter ni, boleh. Marugama do kita sudah, ya lulusan 2 Kristen, walau halaki nanang menangani operasi. Jadi mari dia mah, oh Tuhan, saya mau doa jadi dalam operasi lo dia ngangan pakai lagi. Ketemu, soalnya jangan lo dia. Apa yang boleh sisi dia ke alat-alat nak manu ditusuki manu dari kor, buberi musya dong, bonang nadong jahitan nak tahu ini dan rakwalai, wing matu hatai. Mulu dan dia itu hak kau nanun dokteron salah manun pamasukun manang tinggal manun guting na din tuhat kon borak mau nabakti kan borak marhosa itu tajon marhosa tajon butangnya lima akan dokteri atau itu akan dokteri malu memang halaki ale syapuro parona hamaloon paling Tuhan suatu salah kalau salah detik-detik urutannya ala sadi sadia salah tertuban magisan mau tertinggal mak ternaga na koso main nata ngiri kalau itu nih hamati yang dipakilalan orang natangis obatna ale ulang unang jauh tuh hatai puji Tuhan marilah ada udah Cina hamu akak yang nak pernah dipanggil hamu baju mama ada model baju bagaimana hamu tapi pas turun kelapa sawit kalau kepe kain najo matangnya mau naik musik jadi mulai dan naik dan marina kalian masih memahamu di kamar. Anak-anak kami masuk aja ke kamar berdoa kau pasti bukan hanya hati Tuhan yang tersentuh, hati bapak mamaku ya. Kalau bayangkan kalau anak-anak kami bernyanyi oh Tuhan saya mau dan habis dope edem ngaruh bapak ke horkoma sama tu pasar bapak tertib anak-anak dulu kita bunyi kon hepenotik nah perlu jalan yang benar itu alat dulu itu guru kita lomar pokal grup hati mana OPE tamat buat mah dak pula saat oman bersihatu kuina tema ape sudah tina jasina ape itu tuh hati do prioritas tu aka nanangido serius puji Tuhan mate nama marsobot inaktai molotung di pangan idahan dohot gulamo nautiki mate nama marsobot itu alus na tu panulirani kan itu natar surat dohot ale itu panulirani leang majo tuaw halakna makilala mangido serius jalan mabensi baheron ada di Tuhan di Tuhan dipelihara di batado tong secara istimewa puji Tuhan dan mau kedua semua dia bertibior naik 3.500 turun 800 dak tabui tapi naik kelapa sawit turun hargana pupuk tong harga kan ngeri deh naik na mau apa turun na drastis stres mah Tuhan itu adom hatau marilah kepadaku yang letih lesu sekali lagi saya mau katakan ada titik kulminasi tubuh pikiran perasaan manusia titik kulminasi artinya titik maksimum kemampuan
menahan bodoh bubuan kiki sehat dia do priau di hapus okku bodoh buatkan 50 kilo ale main dal alana mau buka sahur jadi sahih ada udah titik kemampuan tak mau tak pak sahur jadi kolaps jadi doa kita gagal. Ada titik kemampuan di mana tubuh kita tidak sanggup menahannya. Di sanalah perlu Yesus menguatkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itu bersyukurlah. Kita tidak bisa elakkan. Tidak bisa elakkan persoalan itu akan datang. Yang mau kita pastikan adalah kita tetap datang kepada Tuhan. Karena dunia ini akan semakin buruk. Akan beragam-ragam persoalan lagi datang. Persoalan-persoalan di sekolah tentang kompetisi belajar. Persoalan tentang mencari nafkah. Persoalan kebudayaan. Persoalan teknologi. Saya kurang tahu apakah bisa nanti dimengerti oleh semuanya kita atau anak-anak kami. Saya 3 bulan yang lalu diperkenalkan kepada satu teknologi. Karena di tangan saya ini telah dilengkapi oleh partikel, ya, oleh atom, oleh teknologi di tangan yang telah dimasukkan ke dalam tangan saya. Maka ketika saya mengingat Pendeta Manula, orang huimot Pendeta Manula, otomatis huimot nomor handphone. Alam itu huimot Pendeta Manula di rohaku, di pikiranku, jalan rohaku mandok, ku telepon naik mana, orang kuangkat tanganku, halo Niku, tanganku dan pakai handphone. Halo Niku, itu gimana na handphone na? Bak isedo Pak Kaniga. Mulu dipoto hal do dipoto hal panita tak berbeda. Ala dan pakai handphone, ala ngadisuan di dagiku, sudah perangkat teknologi. Boy somoni saat do kita mensoni dia boy tapi kini saat kita tu teknologi nan lain mar handphone mulona jolo ima kalkulator baru saat tu komputer saat tu laptop saat tu lain handphone datu gosok na balge sampai tu handphone na tipis sudah boy tabere terbuka jendela dunia hanya lewat handphone kita. Satu kinai bol, molo idia do bapak main, ina paditata di Samosir buang niku, foto bapak maju, orang makiro au niku sono, terboy terfoto, huimon mamusai mana terkiri, adong donon tikina, di daging tondon teknologi ini, molo dan adong Yesus, gampang kita menyalahgunakan teknologi itu, yang aku nami. Di tangan muneru noai pengetahuan yang baik dohot pengetahuan yang tidak baik. Ada kuoto apakah digunakan hamudo untuk hal na baik handphone na di tangan munai manang terdiri kamudo naso kurang baik. Kalau tidak ada Yesus lilu generasi kita lilu Alana dan budel dan pola ikut menonton tu bioskop di 17 tahun ke atas nungal lomo ni geleta mamereng manangah di handphone alani ajari mamar Tuhan ala dan dia tusi idia nasuman dohot nasusuman molo dan dia tak ajari beretika firman Tuhan teknologi adat istiadat ekonomi, hukum, lembaga-lembaga, undang-undang negara akan menyerang kita. Bagaimana kehidupan agar saudara meninggalkan Yesus. Itu maka Yesus berkata, datanglah kepadanya supaya jangan salah menggunakan teknologi, mengejar cita-cita, bekerja mencari nafkah, berkomunikasi dengan berbagai macam karakter, melakukan adat istiadat, melayani apa saja yang kita lakukan supaya jangan salah, jangan keliru. Kita harus datang kepada Tuhan karena di dalam Tuhan kita akan terkontrol dengan baik. Kita akan dapat menunjukkan
bagaimana karakter kita menuju sorga, bukan tercabik-cabik oleh keduniawian, oleh kepanaan, oleh kenajisan, oleh hal-hal yang tidak baik. Kiranya firman ini memotivasi Bapak dan Ibu, kita sekalian dan anak-anak kami. Bertekunlah berdoa, rutinlah beribadah, carilah Tuhan setiap waktu. Para bapak dan ibu, ajak anak-anakmu setiap hari. Ada waktu doa bersama dan berkomunikasilah dengan baik. Para hamba-hamba Tuhan semakin banyak melakukan program penelaahan Alkitab. Kita ajari jemaat kita agar mereka benar-benar kenal Tuhan, supaya apapun yang terjadi, kita diselamatkan dari berbagai wabah. Kita boleh mengalahkan dalam segala penyakit. Kita boleh menang dalam segala perkara, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya.